Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan. Selamat berjumpa kembali dalam video TTL Indonesia. Sekarang yang akan kita bahas adalah soal tentang kombinatorik dan juga peluang ya. Jadi namanya konsep kombinatorik ini adalah pengisian tempat ya. Dan peluang ini ya seperti yang telah kita ketahui ada peluang biasa, peluang kombinasi dan permutasi. Oke, lanjut saja. Jangan lupa teman-teman ikuti dan memberikan like, komen, serta share video-video dari Tim Tanpa Les Indonesia ya. Karena kita akan menyajikan teori-teori serta soal yang tentunya belum teman-teman ketahui. Nah, langsung saja untuk pembahasan soal tentang kombinatorik dan peluang ini. Tipsnya teman-teman harus menguasai operasi faktorial terlebih dahulu ya. Yang kalau sifat-sifatnya misalkan kita punya n faktorial ini seperti apa, kemudian pembagian faktorial ini teman-teman juga harus kuasai ya. Kemudian konsep dasar yang harus dimiliki itu pengisian tempat serta perbedaan kombinasi dan permutasi. Dan teman-teman kami sarankan juga ya untuk selalu berlatih ya, karena soal-soal di bidang peluang serta kombinatorik ini adalah istilahnya selalu bervariasi ya dan selalu berkembang. Nah, langsung saja kita mulai dari yang basic terlebih dahulu. Jadi teman-teman yang pengen langsung soal yang susah, teman-teman bisa langsung lanjut ke soal ya, bagian tengah ya. Oke, sekarang kita punya dua buah dadu identik nih, dilempar secara bersamaan. Peluang mata dadu yang lebih dari 3 nilainya berapa nih? Nah, yang namanya dadu ya, dadu berbentuk kubus. Nah, itu kan pasti kan elemennya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kan ya. Nah, yang memiliki nilai lebih dari 3 yaitu 4, 5, dan 6. Atau ada 3 nilai dari 6 nilai yang dimiliki oleh dadu, atau peluangnya adalah setengah. Lah, kalau ada dua buah dadu yang dilempar ya, maka kita dapat memangkatkan setengah ini dipangkatkan 2, hasilnya sama dengan 1/4 ya, jawabannya yang C. Nah, kalau dadunya ada 3 gimana? Kalau dadunya 3, setengah ini kita pangkatkan 3 juga ya. Nah, seperti itu. Kemudian soal nomor 2. Nah, ini ada Liga Inggris yang belum lama ini jalan lagi ya. Nah, ceritanya nih ada pemain yang dikasih kesempatan menendang 4 kali ya dalam adu penalti nih. Loh, Liga Inggris kok ada adu penalti nih. Nah, jika peluang pemain itu gagal mencetak gol, P gagal, ini kita catat dulu ya, 2/3. Nah, berapa peluang pemain tersebut hanya berhasil mencetak 1 gol? Nah, oke. Jadi keinginannya 1 berhasil dan 3 gagal ya. Katakanlah slot atau tempat adu penaltinya kita ada 4 kesempatan kan? 1, 2, 3, dan 4. Oke, yang diinginkan adalah 1 berhasil dan 3-nya gagal. Katakanlah gini, ini pertama berhasil, ini kasus contoh aja ya. Yang pertama berhasil, yang kedua gagal, yang ketiga gagal, dan yang keempat juga gagal. Nah, oke. Berapa peluangnya? Oke. Ini teman-teman perhatikan, tanda centang ini kan boleh mengisi tempat di posisi pertama atau posisi kedua atau posisi ketiga atau posisi keempat kan. Berarti di sini kita punya kalikan 4 terlebih dahulu. Nah, kemudian karena peluang gagalnya sama dengan 2/3 dan berarti peluang berhasilnya 1 min 2/3 kan, atau sama dengan 1/3. Nah, kemudian keinginan kita berhasilnya cuma 1 dan gagalnya ada 3. Nah, berarti karena kita ingin berhasilnya cuma 1 kali, berarti ini kita kalikan 1/3 pangkat 1. Dan gagalnya 3 kali, maka 2/3 ini kita gagalnya 3 kali ya. 2/3 ini kita pangkatkan 3, sehingga kita bisa menghitungnya langsung menjadi 4/3 ya, dikali ini 8/27, sehingga jawaban akhirnya adalah 32/81. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang B ya. Oke. Oke, jadi soal ketiga ini kronologinya adalah ceritanya ada 10 YouTuber ini. Ada 10 YouTuber. Lalu dari 10 YouTuber ini akan disaring 3 orang YouTuber ya. Nanti akan terpilih untuk mengikuti pelatihan bareng nih. Yang ditanyakan berapa peluang admin TTL terpilih dalam salah satu dari 3 YouTuber terpilih ini. Oke, supaya kita mudah dalam menghitungnya, kita akan mencari peluang admin TTL-nya gagal dulu nih. Wah, kasihan nih. Peluang admin TTL gagal dulu, bagaimana ceritanya? Oke, misalkan tadi kan kita punya 10 YouTuber ya.
Kalau adminnya gagal berarti kan adminnya tidak termasuk yang 10 ini, atau adminnya di kick nih dari yang 10 YouTuber ini. Berarti 10 min 1 ini kan sama dengan 9 ya. Sehingga kita punya C93. Dari 9 YouTuber tanpa admin akan diajak 3 orang. Ini kan nggak ngajak-ngajak, berarti admin TTL di kick. Lalu ini dibagi dengan keseluruhan 10 YouTuber dengan diambil 3 kesempatan atau C13. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana ceritanya? Bagaimana caranya? Ini akan sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial ya. Ini kita operasikan biasa. Berarti ini 6 faktorial, 3 faktorial. Ini dibagi dengan 10, 9, 8, 7 faktorial dibagi 7 faktorial, 3 faktorial. Mana yang bisa kita coret? Yang ini ya, sama yang ini. Kemudian yang ini sama yang ini sama yang ini. Ada lagi ini ya, 8 sama 8, 9 sama 9. Sehingga kita menyisakan 7/10. Ini peluang admin TTL gagal. Lalu peluang berhasilnya berapa? Ya sama dengan 1 min 7/10 ya, peluang komplement ya. Ini nilainya admin akan berhasil, peluangnya 3/10. Jadi jawabannya P sama dengan Q ya, atau yang B. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Ini ceritanya kita ada penjaga sekolahan nih. Dia memegang sebanyak 15 kunci nih. Dan ini ceritanya ada 15 kelas, masing-masing punya kunci yang beda-beda ya. Nah, ceritanya pada suatu pagi nih, 15 kelas ini akan dibuka dengan masing-masing 15 kunci ya, 15 kunci berbeda. Maka pada pembukaan kelas pertama, berapa peluang penjaga tersebut bisa membuka kunci atau gemboknya pada percobaan ketiga. Nah, oke. Kita akan bagi kasus ini menjadi 3 kejadian ya, atau 3 percobaan. Oke, pada percobaan pertama ini kondisinya gagal. Pak penjaga sekolahnya tidak bisa membuka kuncinya. Berarti peluang gagal kan berapa nih? 14/15 ya. Kenapa 14/15? Nah, kan ada 15 kunci. Kalau berhasil kan pasti kan satu kelas kan punya satu kunci kan. Berarti peluang berhasilnya 1/15. Sehingga kalau peluang gagalnya ya 1 min 1/15 ya, jadinya 14/15. Begitu juga percobaan kedua ini masih gagal. Sisa kunci dari Pak penjaga sekolah tadi masih 14 kunci. Dan ini masih gagal, berarti ini 13/14 nih. Kemudian pada percobaan ketiga ini baru berhasil. Nah, waktu sudah berhasil ini sisa kuncinya Pak penjaga tinggal 13. Dan peluang berhasilnya ya, karena kita kan cuma punya satu kunci yang cocok untuk setiap kelas ini, hanya satu. Berarti peluang totalnya tinggal kita kalikan ya. 13 sama 13. Ini kita coret, 14 dan 14 kita coret. Hasilnya 1/15. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seperti ini ya. Nah, ceritanya ada sebuah box. Isinya 5 bola kuning dan 7 bola hijau. Ceritanya akan diambil 2 buah bola sekaligus. Berapa peluang 2 bola ini warnanya sama? Oke, jadi kita akan membagikan menjadi 2 kejadian ya. Kejadian pertama, karena 2 bola ini warnanya sama, maka kejadian pertama ini katakanlah warna kuning dan kuning nih. Dua-duanya kuning. Nah, peluangnya berapa? Peluangnya bola kuningnya ada 5, semuanya ada 2 yang keambil. Dibagi dengan secara keseluruhan ada 12 bola, diambil 2 gini kan ya. C52 dibagi C12 2. Ini kita simpan dulu. Atau kemudian kita lanjutkan pada percobaan kedua. Bola yang terambil ini hijau semua. H plus H. Nah, bola hijau kan ada 7 ya, keambil 2. Lalu dibagi secara keseluruhan ada 12 bola, terambil 2 bola. Seperti ini. Nah, sehingga kejadian 1 dan kejadian 2 ini kan nggak mungkin terjadi bersamaan ya. Maka ini kita tambahkan. Menghasilkan C52 ditambah C72 dibagi C12 2. Akan kita hitung manual aja.
C52 ini adalah 5, 4, 3 faktorial bagi 3 faktorial 2 faktorial. Ini akan sama dengan 10. Kemudian C72 ini 7, 6, 5 faktorial dibagi 5 faktorial 2 faktorial. Hasilnya sama dengan 21. Sehingga ini C52 ditambah C72 ini adalah 10 plus 21 dibagi dengan C12-2. C12-2 itu 12, 11, 10 faktorial bagi 10 faktorial 2 faktorial. Ini hasilnya adalah 31/66. Nah, ini sama dengan P ya. Ini P. Q-nya 1/2. 1/2 itu 33/66 ya. Penyebutnya kita samakan. Nah, ini tadi 31/66. Berarti mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang Q ya. Jawabannya yang C. Oke, seperti itu. Kemudian soal nomor 6. Soal nomor 7 dan nomor 6-nya hilang kemana nih? Ya, jadi ini ada 3 pasang sepatu dengan merek yang berbeda-beda dalam sebuah rak nih. Katakanlah ini ada sepatu AB ini sepasang, kemudian MN ini sepasang, kemudian XY ini sepasang nih. Nah, ceritanya posisi ini diacak-acak oleh temanmu nih. Dan kamu disuruh mengambil 2 buah sepatu dengan harapannya sepasang dengan mata tertutup nih. Yang ditanyakan berapa peluang kamu mendapat 2 buah sepatu dengan merek yang sama atau sepasang. Nah, gimana nih ngitungnya? Oke. Jadi, pada langkah awal teman-teman di sini kan punya 3 pasang sepatu ya. Maka ini teman-teman punya peluang 3 dulu nih. Kemudian teman-teman dari 6 buah sepatu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, dari 6 teman-teman mau ngambil 2. Ini adalah kejadian total yang mungkin terjadi. Maka 3/C62 ini adalah 3/6 kali 5 kali 4 faktorial bagi 4 faktorial 2 faktorial ya. Ini kita coret, ini akan jadi 3. Ini coret-coret, ini jadi 1. Hasilnya adalah 1/5. Ini adalah jawaban yang diminta. Ini adalah P ya. Ternyata P sama dengan Q. Jawabannya yang B. Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 8 nih. Jadi ceritanya ada 3 buah cincin nih. Kemudian disiapkan juga 7 buah permata atau intan. Ini jumlahnya ada 7 buah, sedangkan cincinnya ada 3 buah. Nah, berapa banyak cara untuk menempatkan menempatkan intan pada masing-masing cincin ini? Ini sebenarnya mirip ya dengan pengisian tempat pada matematika yang itu apa? Pengisian angka. Jadi kita kan punya 3 buah cincin nih. Kesempatan pertama kita ada pilihan 7 buah diamond atau intan. Berarti ada kita di sini 7 ya. Nah, kemudian di cincin yang kedua kan tersisa 6 buah intan. Ya udah, ini 7 dikali 6. Kemudian di cincin yang ketiga tersisa 5 intan kan, berkurang 1 lagi, berarti ini 7 kali 6 kali 5. Ini sama dengan P. Nah, Q-nya sama dengan 21. Teman-teman pasti sudah tahu mana yang jauh lebih besar. P jauh lebih besar dari Q, maka P lebih dari Q jawabannya yang A. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, soal nomor 9. Nah, ceritanya ini nih. Admin ya, admin, kemudian Bob dan 3 orang lain sedang duduk dalam satu baris nih. Admin, Bob, sama 3 orang ini siapa ya? Squidward, Patrick, dan Tuan Crab atau siapalah. Nah, ini ceritanya duduk dalam satu baris nih. Tapi syaratnya admin ini harus berada di samping Bob ya. Admin ada di samping Bob. Jadi ini satu paket nih, admin sama Bob. Nah, berapa kombinasi yang mungkin dengan posisi seperti ini nih? Nah, oke. Jadi kita lihat admin dengan Bob dulu ini nih. Kan ada 2 kemungkinan kan? Admin di kiri, Bob di kanan. Kemudian kemungkinan kedua, Bob di kiri, admin di kanan. Berarti di sini kita punya 2. Nah, lalu si admin sama Bob ini kan nggak harus di ujung sini. Satu kotak persegi panjang ini kan bisa pindah ke sini, bisa pindah ke sini, bisa pindah ke sini nih. Atau secara umum di sini ada 4 kesatuan. Kesatuan pertama itu si admin ini, kemudian kesatuan 2 ini, ketiga ini, keempat ini. Ini keempat ini bisa saling ditukar posisinya. Kalau membentuk konsep cara, ini kan berarti kan 4 faktorial ya. Berarti banyak caranya adalah 2 dikali 4 faktorial. Jawabannya auto yang B. Gampang ya? Oke, lanjut soal berikutnya. Jadi 10 ini
kita punya ahli gembok nih, punya kunci gembok yang terdiri atas 5 digit angka. Jadi digit gembok ini boleh diisi dari angka 0 sampai 9. Syaratnya angka 7 hanya boleh muncul satu kali. Jadi angka 7 cuma sekali atau nggak muncul sama sekali. Nah, sedangkan angka yang lain ini boleh muncul berkali-kali. Berapa banyak kombinasi yang mungkin? Oke, sekarang kita akan bagi menjadi dua kejadian. Kejadian pertama, angka 7 ini muncul ya. Katakanlah di 5 slot ini muncul angka 7. Nah, oke. Angka 7 ini kan boleh menempati posisi manapun kan? Boleh di sini, di posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga, posisi keempat, posisi kelima kan? Nah, berarti kita punya di sini 5 cara terlebih dahulu. Kemudian di posisi kedua, ketiga, keempat, dan kelima, ini ada tersisa 9 angka yang lain dan boleh digunakan berulangan. Jadi di sini ada 9 kali 9 ya, kemudian dikali 9 lagi, kali 9 lagi, kali 9 lagi, atau di sini berarti 5 kali 9 pangkat 4. Oke, seperti itu. Kemudian kejadian kedua, angka 7 ini tidak muncul sama sekali. Berarti ada 9 angka yang tetap boleh kan, dari 0 sampai 9, angka 7-nya nggak ada. Berarti ada 9 kali, 9 kali, 9 kali, 9 kali, 9 kali, ini 9 pangkat 5 ya. Nah, seperti itu. Kemudian kejadian 1 dan kejadian 2 kan nggak mungkin terjadi bersamaan. Berarti ini kita tambahkan ya, 5 kali 9 pangkat 4 ditambah 9 pangkat 5. Sehingga peluang totalnya adalah 5 kali 9 pangkat 4 ditambah 9 pangkat 5. Nah, ini kita samain bentuknya ke 9 pangkat 4 ya. Berarti ini 5 kali 9 pangkat 4 ditambah 9 dikali 9 pangkat 4, boleh kan? Nah, ini 9 pangkat 4-nya kita kelompokkan. Jadi 9 pangkat 4 dikali 5 plus 9, atau 14 dikali 9 pangkat 4. Jawabannya yang D. Hanya seperti itu ya caranya. Kemudian soal nomor 11. Jadi ada seorang artis memiliki 7 baju berbeda ya. Kemudian punya 5 celana berbeda dan punya 2 rok. Jadi ceritanya si artis ini mau keluar. Dia ingin memakai sebuah baju dipasangkan dengan sebuah celana atau rok. Celana atau rok berarti kalau pakai celana nggak mungkin pakai rok. Kalau pakai rok berarti nggak mungkin pakai celana ya. Jadi ini pasti salah satu. Kan nggak mungkin dipakai bersamaan ya dalam kasus ini. Nah, berapa banyak kombinasi yang bisa digunakan? Oke, tadi si artis punya 7 baju. Kalau dijodohkan dengan celana ada 5 pilihan. Berarti 7 kali 5 ya. Waduh, nah. Ada berapa pilihan? 7 kali 5. Nah, ditambah kejadian kedua ketika si artis ini pakainya baju dan rok. Berarti bajunya ada 7 pilihan, roknya ada 2 pilihan. Nah, ini kita jumlahin aja, jadinya 35 ditambah 14 sama dengan 49. Jawabannya auto yang A ya. Oke, lanjut ke soal 12. Kita ini makin menghadapi soal yang agak sulit. Ada angka 0, 1, 2, 4, 6, 7, 9. Akan dibentuk 4 digit ya. Akan dibentuk 4 digit angka yang tidak kurang dari 4600 nih. Jika angka-angka ini boleh dipasang berulang, berapa banyak kombinasi yang bisa dibentuk? Oke, kita akan bagi ke dalam kedua kasus ya supaya gampang. Kasus pertama, angka-angka ini nilainya di antara 4600 sampai dengan 5000 ya. Angka yang memenuhi untuk bilangan ribuannya kan hanya angka 4 kan, berarti di sini angka 4 aja. Ini berarti kesempatannya adalah 1 kali atau 1 angka aja. Kemudian untuk digit kedua kan 4600 sampai 5000 kan. Angka yang memenuhi berarti angka 6, angka 7 dan angka 9 ya. Angka 6, angka 7 dan angka 9. Ini ada 3 angka. Kemudian digit ketiga dan digit keempat ini bebas. Ada 7 angka dan boleh dipakai berulang kan. Berarti ini 7 pilihan dan yang keempat juga 7 pilihan. Lalu kejadian kedua saat angkanya ini lebih dari 5000. Kita punya 4 slot ya. Nah, untuk angka ribuan kalau lebih dari 5000 berarti yang boleh itu angka apa nih? Angka 6, angka 7, angka 9 kan, atau ada 3 angka. Kemudian slot kedua atau digit kedua, ketiga dan keempat ini bebas. Berarti ada 7 pilihan kali 7 pilihan kali 7 pilihan. Sehingga banyak caranya adalah 1377 ditambah 3777 ya. Ini akan menjadi 3 kali 7 kuadrat ditambah 3 dikali 7 pangkat 3.
Nah ini biar enak kita samain bentuknya. Ini menjadi 3 dikali 7 kuadrat ditambah 3 dikali 7 dikali 7 kuadrat, boleh kan? Nah ini akan menjadi 3 dikali 7 kan 21 ya, 21 kali 7 kuadrat. Ini sama dengan 7 kuadratnya kita kelompokkan akan menjadi 7 kuadrat dikali 3 ditambah 21, 3 tambah 21 akan menjadi 24 dikali 7 kuadrat. Mana yang cocok? Mana yang paling cocok? Yang paling cocok adalah yang E, 8 kali 3 kali 7 kuadrat ya. Ini emang pilihannya agak unik. Lanjut soal terakhir. Nah ceritanya ada 12 orang nih dalam satu kelas, akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kalau 12 orang ya dibagi menjadi 3 kelompok secara adil, berarti ini ada 4 orang, 4 orang, dan 4 orang. Ini kita tidak lihat orangnya yang mana, yang penting 4 orang masing-masing. Nah, berapa banyak kombinasi yang mungkin kita gunakan permutasi berulang ya, atau permutasi memuat unsur yang sama. Permutasi 12 dari 4, 4, 4 ya. Atau 12 faktorial dibagi 4 faktorial, 4 faktorial, 4 faktorial. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang do. Oke, seperti itu. Nah ini ada PR yang teman-teman silahkan kerjakan di rumah. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya silahkan didiskusikan di kolom komentar atau di sosmed TTL ya, di Telegram, di TikTok, di Twitter, di Instagram. Oke, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.